Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir dengan hasil mengecewakan. Kevin Dix dan kolega harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil buruk ini semakin memperkecil peluang tim Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Bahkan, posisi Indonesia di klasemen grup berpotensi melorot ke dasar setelah matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi. Kekalahan ini langsung memicu reaksi keras dari para pendukung timnas di media sosial. Tagar Patrick Kluivert pun mulai bermunculan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sang pelatih. Padahal, di 15 menit awal pertandingan, timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan permainan menjanjikan. Namun, keunggulan awal itu tak bertahan lama. Australia mampu mencetak 3 gol di babak pertama, sebelum menambah 2 gol lagi di babak kedua. Satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ulla Romeni, yang tetap tak cukup untuk menyelamatkan nasib Garuda di Sydney. Banyak yang menilai kekalahan ini tak lepas dari kesalahan strategi Patrick Kluivert. Ia tampaknya lupa bahwa lawan yang dihadapi adalah Australia, tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Dengan skema 4-3-3 dan garis pertahanan tinggi yang diterapkannya, Indonesia justru memberi ruang bagi Australia untuk melancarkan serangan balik cepat. Contohnya terlihat jelas pada gol kedua yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20. Lini belakang Indonesia gagal mengantisipasi serangan balik, yang membuat lawan dengan mudah menambah keunggulan. Perbandingan pun muncul dengan era Shin Tae-yong, di mana timnas Indonesia lebih mengutamakan permainan bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Dalam kepemimpinannya, gelandang petarung seperti Ivar Jenner selalu diturunkan untuk menjaga keseimbangan di lini tengah dan membantu Tom Haye dalam duel perebutan bola. Sebaliknya, di laga ini Kluivert memilih memasang Tom Haye dan Nathan Choeaon sebagai duet di lini tengah. Keputusan ini terbukti fatal. Timnas Indonesia menjadi lebih rapuh dan kesulitan menghadapi bola-bola cepat yang dilancarkan para pemain Australia. Kehadiran Nathan Choeaon di starting 11 juga sempat memicu kekhawatiran supporter, mengingat ia hanya bermain sekali di Liga Inggris musim ini. Kekhawatiran itu akhirnya terbukti, terutama saat ia melakukan pelanggaran dalam situasi set piece yang berujung penalti bagi Australia. Tak hanya dalam strategi, Kluivert juga dianggap gagal membangun kekompakan di dalam tim. Jarak antar lini yang renggang membuat permainan Indonesia lebih mudah dieksploitasi lawan. Situasi ini menjadi keuntungan besar bagi Australia yang memang lebih berpengalaman di level internasional. Kini, Kluivert menghadapi tantangan berat untuk membuktikan dirinya. Timnas Indonesia harus segera bangkit saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kekalahan dari Australia membuat Indonesia turun ke peringkat keempat grup C dengan 6 poin, sama dengan Bahrain dan Cina. Di pertandingan lain, Bahrain juga kalah 0-2 dari Jepang, sementara Cina masih akan menghadapi Arab Saudi. Kekalahan ini bahkan membuat Ketua PSSI, Erick Thohir, tak kuasa menahan emosi. Dalam sebuah video yang beredar, Erick tampak menangis. Namun, lewat media sosial pribadinya, ia berjanji untuk terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. "Saya tetap mendukung timnas Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Saya mencintai bangsa ini sepenuh hati," ujarnya. Erick pun menegaskan bahwa peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Di sisi lain, ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memberikan analisisnya. Ia menilai kekalahan telak ini salah satunya disebabkan oleh penerapan strategi man-to-man marking yang belum matang. Menurutnya, pressing ketat yang dilakukan Australia membuat para pemain Indonesia kehilangan fokus dan sering kehilangan pengawalan. Shin juga menyoroti ketidakmampuan timnas Indonesia dalam memanfaatkan peluang emas. Dalam 10 menit pertama, Garuda sebenarnya memiliki 2 peluang matang. Sayangnya, sundulan Jay Itzes di menit keempat dan penalti Kevin Dix di menit ke-8 gagal berbuah gol. Meski hasil kali ini mengecewakan, harapan untuk bangkit tetap ada. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan memperbaiki performa saat menghadapi Bahrain. Semoga di laga selanjutnya, pasukan Garuda bisa tampil lebih solid dan meraih hasil positif.